Oke, halo semua. Ketemu lagi di Bicara Sinema. Kali ini kita akan bicara tentang treatment kerja sinematografi lintas medium. Sebelumnya terima kasih kepada Indonesian Cinematographer Society dan pihak-pihak di belakang layar yang telah mengusahakan acara ini. Oke, saya Regina Anindita sebagai host di sini dan kita sudah kedatangan para narasumber yang sudah berpengalaman dalam lintas media ya. Oke, langsung saja kita sapa Bang Jul. Hai, halo. Bang Jul akan mewakili untuk berbicara tentang sinetron dan FTV. Ada juga Mas Gandang. Halo. Oke, Mas Gandang. Mas Gandang akan mewakili untuk berbicara tentang web series. Dan yang terakhir, Kak Bagus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk berbicara tentang musik video atau video klip. Oke, untuk awalan kita boleh dong kenalan siapa sih mereka ini, apa aja pengalamannya di lintas media ini, karena masing-masing narasumber kita kali ini cukup banyak lah ya di lintas mediumnya. Oke, boleh dimulai dengan Bang Jul. Oke, halo. Gue Jul Fadli. Gue memulai karir, bukan memulai karir, tapi memulai pendidikan sinematografinya di IKJ, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa kursus-kursus kecil atau apa ya namanya ya, pelatihan. Kemudian berkarir juga sebagai memulai karir tuh sebagai lighting, dan pada akhirnya mengikuti jenjang karir sampai sekarang sebagai sinematografer. Udah pernah ngerjain apa aja ya untuk medium-medium yang ada ini? Apa aja sih Bang, pertama sampai sekarang? Kalau sebagai sinematografer, gue justru memulainya dari iklan. Tapi pada akhirnya bukan pencarian, tapi mungkin nasib yang bawa ya. Nasib bawa gue ke arah drama, dan pada akhirnya menjalani apa ya namanya ya, enak. Nyaman ya, nyaman. Drama nyaman di sinematografi drama, dan pada akhirnya ya sampai sekarang bolak-balik aja sih antara sinetron, film, terkadang iklan. Oke. Berikutnya Mas Gandang boleh cerita sedikit? Halo, saya Gandang Warah. Saya mulai pendidikan tuh di IKJ dan memulai bikin film pendek waktu kuliah. Terus awal mula untuk profesional itu awalnya tuh saya bikin dokumentasi kayak begitu. Terus menjadi lighting, klip asisten di banyak FTV kayak gitu. Terus memulai di video klip. Habis video klip, habis itu di layar lebar saya pernah jadi kamera report ataupun loader dan jadi second camera. Terus habis itu di iklan saya dulu banyak jadi second operator atau apa. Oke, terima kasih. Sekarang Kak Bagus, boleh cerita sedikit pengalamannya? Ya, halo, gue Bagus Resnaji. Gue sebenarnya baru memulai karir gue dimulai dari jadi sebenarnya videographer wedding sih pada dasarnya. Dulunya videographer wedding, terus masuk ke ngerjain video klip, beberapa video klip, dan pernah juga ngerjain web series yang akhirnya baru-baru ini juga udah pernah ngerjain film layar lebar kebetulan. Nah, sampai sekarang cuman yang masih aktif itu masih memperkerjakan di iklan juga sama di music video klip. Oke, makasih. Boleh nih ya pertanyaan untuk semua nih ya. Apa sih sebenarnya peran DOP di produksi ya, khususnya dalam proses kayak treatment, script, atau blueprint gitu. Mungkin kita bisa bahas di sinetron dan FTV dulu ya. Boleh Bang Jul? Di sinetron dan FTV, DOP kan sebagaimana halnya di film pun sebenarnya dia membuat konsep awal. Dia menentukan konsep awal, bagaimana visualnya, bagaimana dramatik gambarnya, segala macam itu lebih menentukan di awal. Tapi pada saat melanjutkan produksi itu terkadang udah mulai pendelegasian melalui second DOP atau second kamera. Itu kalau untuk di serial ya Bang ya? Ya. Kalau di FTV gimana Bang? Di FTV
Ya, kalau gue sih treatmentnya hampir sama, hampir sama dengan film sih sebenarnya. Jadi gue tetap memperlakukan itu bahwa ini film tapi dalam skala kecil. Artinya gue melakukan operating tetap gue yang melakukan, menyentuh konsep lighting, menyentuh konsep pergerakan kamera, terus mungkin memberi masukan untuk director untuk treatment kan. Oke, berarti sah-sah aja ya kalau kita Ya. bisa kasih ke director, pakai gini-gini gitu kan ya. Iya. Nah, cuman Terkadang mungkin ya mengambil keuntungan teknis ya dari apa ya maksudnya dari kita memberikan duluan kepada director terus akhirnya mengambil keuntungan teknis entah pokoknya menang deh kamera contohnya. scene ini untuk pergerakan kamera nih gitu. Jadi dibantu dengan pemain yang bagus ya maksudnya oh pemainnya udah bagus gerakan kamera gue kalau udah statis nih bahaya juga nih gitu. Nah itu udah tanggung jawabnya DOP ya itu di film pun sebenarnya melakukan itu kan gitu. Nah kalau di FTV kan kita berpikir instan di lokasi gitu. Jadi akhirnya ya memang treatmentnya hampir sama lah. Oke. Kita loncat dulu ke Mas Gandang ya. Kalau di web series itu treatmentnya sejauh apa ya? Kalau saya sebagai pembanding dari layar lebar gitu, di web series itu lebih kepada waktu sih. Jadi kayak contohnya yang terakhir saya bikin tuh ada 3 web series yang saya anggap itu berbeda, tapi sama-sama web series karena dia tayang di platform digital. Yang pertama tuh saya web series untuk produk. Dalam artian waktu itu produknya adalah teh. Terus yang kedua itu series yang durasinya pendek 3-5 menit untuk tayang di YouTube. Itu judulnya Pulang-Pulang Ganteng. Dia untuk Ramadan lah. Terus yang terakhir tuh web series tapi modelnya serial yaitu Brata. Dia syutingnya itu dia ada 10 episode. Syutingnya ada 40 hari kayak gitu. Nah, yang membedakan itu bagi saya kalau di web series yang 3 itu masing-masing ketika saya web series untuk produk, saya ambil contoh waktu itu ngerjain buat teh. Itu lebih pada mengangkat produknya dia. Jadi seringkali cerita atau apa itu menjadi nomor 2, yang penting adalah warna tehnya. Jadi kita harus mentreatment semuanya itu berdasar warna teh, itu yang penting dalam arti. Terus ketika di web series di digital dibuat YouTube yang Pulang-Pulang Ganteng itu, karena kita durasinya cuma sekitar berapa ya waktu itu ya, 3 menit atau apa, itu lebih kepada gimana mentreatment cerita dengan durasi itu tapi nyampe ke penonton lewat sinematografi. Nah, beda lain ketika kita waktu Brata. Nah, Brata itu platformnya waktu itu Hook. Nah, itu beda lagi. Karena di situ udah ada treatment kamera yang sudah ditentukan oleh Hook sendiri. Jadi kamera yang boleh itu apa aja. Itu hubungannya dengan pemilihan kamera saya ketika itu harus 4K atau apa kayak gitu sih. Oke. Sekarang untuk kalau di klip gimana tuh? Kayaknya kan kalau pendek gitu kan ya. Terus gimana sih persiapannya ya untuk ini ya kayak kan nggak ada skrip atau ada kayak gitu atau bisa ya ceritain aja lah ya untuk video musik video ini. Oke, kalau dari video klip sendiri sebenarnya sama tuh sama yang tadi dibilang sama Mas Gandang juga kan. Aku pernah juga ngalamin video klip yang basicnya itu sebenarnya juga menjual produknya. Itu ada. Dan juga yang memang ngerjain video klip untuk band indie juga ada. Dan bahkan ke major label sebenarnya juga beda tuh treatmentnya. Treatment yang dimaksud adalah kayak kalau misalkan yang major label rata-rata ketemu sama semuanya udah diatur sama labelnya itu sendiri. Kayak misalkan kayak misalkan gini, salah satu contoh ya, kayak Geisha misalkan. Waktu itu mau ngerjain, cuman akhirnya nggak jadi sih. Gara-gara sebenarnya cerita gini, Mas, kita tetap pengen ada elemen airnya, Mas. Karena di Geisha itu ada pengen selalu munculin elemen air. Terus pada saat itu lagunya menurutku kayak, oke, taruh airnya di mana ya? Gitu loh. Jadi kayak kesannya
Ya kalau menurutku pribadi uh, jadi agak beda banget sih. Maksudnya apa yang ingin ditampilkan sama sutradara dan kebetulan divisualisasinya sama aku jadi kayak nggak nyampe aja sih. Cuman akhirnya untungnya proyek itu batal, jadi kayak kita lumayan selamat sih gitu. Nah terus kalau untuk ngomongin yang sama produk, waktu itu aku ngerjain buat HP. Kebetulan HP waktu itu ngeluarin laptop yang bisa dibolak-balik gitu. Kebetulan lagi kerjasama dengan 420, band 420. Nah kalau band 420 itu emang kita kombinasi tuh, ada mengiklankan si produknya, music video klipnya juga ada, yang ketika mereka nyanyi lip sync, sama satu lagi ada ceritanya. Ceritanya itu dibangun dari liriknya, lirik-lirik yang ada di 420 itu yang kebetulan judulnya kalau nggak salah Panah Merah Jambu. Nah itu lumayan tuh memasukkan kayak ada skripnya juga, ada dialognya juga. Nah itu menarik banget sih itu karena combine tuh 3 itu. Nah kalau yang terakhir yang indie label sebenarnya ini lebih menyenangkan lagi sih, lebih halus sih sebenarnya. Kenapa? Karena ada beberapa band yang sebenarnya mereka yang kerennya itu adalah mereka udah punya blueprintnya. Dimulai dari mereka membuat album, menentukan lagu, urutan lagunya bakal seperti apa, tema mereka ketika nanti tampil, kalau misalkan manggung tuh kayak gimana. Yang akhirnya membantu kita untuk men-treatment sesuai dengan blueprint yang ada. Karena kan pada dasarnya video klip itu untuk menjual si bandnya itu sendiri. Jadi kita emang fokus poinnya itu memudahkan kita aja sih untuk men-treatment secara visual maupun secara pengadeganan segala macamnya itu semuanya udah ada base-nya. Jadi kita kayak cuma tinggal eksekusi sih. Walaupun mungkin nggak semudah itu ya, cuman unik-unik aja sih ide-idenya kalau band-band indie itu. Aku kok tertarik sama yang masalah ada satu band yang dengan treatment dia sampai punya blueprint segala itu ya. Itu pasti akan lebih memudahkan sebenarnya kan ya. Gitu. Nah, itu kalau dibandingin sama yang lain gimana tuh? Kan kalau ini memang jelas ada treatmentnya. Nah, apa sih keuntungannya gitu loh? Oke, kan pada dasarnya sebenarnya video klip itu kan untuk menjual si bandnya ya, dan menjual lagunya terutama. Dan kenapa jadi menarik banget? Karena mereka punya blueprint-nya itu. Mudahnya apa sih? Sebenarnya lebih mudahnya itu adalah ketika kita menentukan wardrobe, menentukan color tone, menentukan jenis-jenis shot-nya bahkan ya. Karena kan misalkan gini, kalau kebetulan yang aku temuin itu salah satu band namanya Metal Hello. Pokoknya gimana caranya kita kalau dengerin lagu itu kayak emang khusus buat orang bepergian, emang buat pas lagi naik pesawat, suasananya tuh ada aerodinamisnya gitu loh, ada suasana pesawatnya itu yang bisa membawa kita tuh kemanapun kita pergi gitu. Dan kebetulan pada saat itu temanya Aerotiva. Nah Aerotiva itu kayak pas sepasang gitulah, mereka itu sepasang cewek sama cowok yang emang mereka yang satu introvert, yang satu ekstrovert. Nah dari situ aja lagunya aja udah mengarahkan ke arah situ tuh, kayak mengarahkan ke kehidupannya si Aerotiva ini, dari mulai lagu yang pertama sampai yang lagu ke-8 atau keberapa gitu. Nah itu menceritakan si Aerotiva. Nah itu keren banget sih, maksud gue kayak membantu kita untuk memudahkan kita sebagai pekerja visualnya tuh untuk visualisasikan segala macamnya. Itu nggak bikin justru sinematografer punya keterbatasan ya. Kalau dengan udah ada dari mereka, oke, maunya gini, apakah sinematografernya tidak merasa terbatas gitu? Kalau masalah keterbatasan sebenarnya enggak ya. Justru mereka itu sebenarnya ngasih ancang-ancang sih buat ke kita biar kita tidak keluar jalur. Yang pertama, kita tetap kok, aku di sepengalaman itu aku tetap dibebaskan kok untuk memvisualisasi apapun. Karena kalau di video klip sebenarnya gini sih, kalau di video klip setiap aku ngerjain video klip itu, pertama aku dengerin lagunya. Yang kedua, aku coba rasain. Kadang aku suka jalan-jalan gitu sih. Kayak misalkan cobain deh kalau misalkan dari malam hari gimana, siang hari gimana, pagi gimana, sore gimana, kalau gue naik kereta gimana, sampai gue naik mobil, naik taksi, naik bajaj, itu gimana sih suasana apa sih yang bisa dibawa. Nah itu jadi kayak ada pendekatan pendekatan spiritual gitu loh kalau untuk ngerjain video klip yang khususnya si band itu yang aku bilang ada blueprint-nya itu. Jadi kita ikut merasakan, kita memvisualisasikannya sesuai apa yang kita rasain sih. Justru mereka jangan sampai memberatkan kita untuk kayak, gue pengen teknisnya tuh muter bla 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 apa segala macam, nggak sampai segitunya. Jadi kayak gimana caranya
biar pesannya di lagu ini nyampe dan orang bisa menikmati lebih ke arah situ. Dan minimal dari awal udah punya satu visi, satu gambaran secara visual. Sebelumnya memang sudah dari director, dari DP gitu kan ya, dari bandnya sendiri punya satu ini ya, kesepakatan lah ya gitu ya. Betul, dan kebetulan si vokalisnya sih yang kebetulan ikut ngedirect. Jadi aku sama dia saling ngebantu satu sama lain sih, kayak ini bagusnya gini. Jadi kita kayak banyak ngobrol banget sih untuk menentukan visualnya itu, biar dari dianya kan karena mungkin kan tidak pengalaman nih as a director. Jadi pada situ juga masih baru. Jadi kayak kita sama-sama saling ngebantu karena kan tugasnya DOP ya apapun ya sebenarnya kru itu intinya adalah menyamakan visi dan problem solving sebenarnya poin pentingnya. Nah, untuk ngomongin masalah menyamakan visi ini ya, itu gimana ya kalau di sinetron ya Bang Jul ya? Secara apalagi untuk yang serial tiap hari tayang kayak gitu-gitu ya, ada nggak sih treatment khusus sebelum pembuatan itu gitu? Mungkin bisa dibagi kali ya, kayaknya udah beda antara serial dulu ya, waktu awal-awal masih ada serial yang weekly ya, dengan daily sekarang mungkin bisa dibandingin, dan bedanya apa, terus pengalamannya Bang Jul gimana dalam hal menyamakan visi ini, menyamakan apa sih visualnya, apa sih, kita mau bikin apa sih, gitu-gitu kan. Nah kayaknya nggak ada waktu tuh ya kalau di sinetron, dah boleh cerita lah Bang Jul. Kalau dulu sih ada waktu ya. Maksudnya kalau dulu itu gue bilang kita tuh weekly. Weekly itu kita benar-benar bikin series sampai 13 dulu. Itu pengerjaannya mungkin ya sekitar 3 bulan atau 4 bulanan. Berjalan dulu 13 episode sampai terbentuk. Nah, nanti itu berjalan sembari tayang. Jadi nggak kalau sekarang kan udah namanya sangkuriang sih buat gue, maksudnya besok pagi harus ada, yaitu kalau zaman dulu itu, bukan zaman dulu, tapi maksudnya pada di awal-awalnya weekly itu, gue ngerasain treatmentnya masih treatment yang, oke, kita mau bikin begini ya, ini ada film reference-nya, walaupun kita mengerjakan series gitu. Film reference-nya ini, kita nonton bareng lah, bareng director, bareng art yang berkaitan dengan visual, ya mungkin wardrobe dan makeup gitu. Kaitannya menyamakan persepsinya hampir ya kayak gitu. Kita mendengarkan produser maunya apa, nantinya juga berkaitan dengan ini mau tayang di mana sih Pak? Gitu. Oh, tayangnya di broadcast-nya ini. Oke, masing-masing DP itu udah punya kayak RCTI itu karakter gambarnya gini nih. Nah, kita mengadaptasinya melalui gaya masing-masing ya, gaya masing-masing DP yang gue waktu bikin di RCTI gambarnya kayak gini nih, enak nih dibacanya dengan metode siarnya RCTI atau SCTV atau segala macam gitu. Nah itu menyamakan persepsinya tetap melalui duduk bareng. Oke, berarti kalau sekarang gimana tuh ya dengan lebih instan lagi solusinya dari Bang Jul sebagai DOP itu gimana ya? Gue pikir sih ya, maksudnya sekarang mereka masih melakukan, pasti masih melakukan ngobrol, menyamakan persepsi, menyamakan nanti bentuknya kayak apa, sampai ke editing mungkin sudah dibicarakan. Tapi mungkin perjalanan treatment kreatif cerita yang membuat itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Ya, artinya kalau kendala sekarang sore datang malam langsung di shoot skripnya itu kan agak-agak nggak nyaman ya buat apa ya, maksudnya buat kita seorang kreatif ya untuk harus langsung ya gitu. Nah kalau dulu kan gue udah sempat baca dulu, bahkan mungkin dari 13 episode awal 6-nya gue udah terima duluan gitu, 6 episodenya gue udah terima, udah sempet baca dan ngulik gitu. Ya hampir sama film gitu. Jadi sebenarnya pengaruh banget ya untuk berarti preparation itu penting banget sebenarnya ya untuk kita mengerjakan sebuah entah ya film dalam media apapun sebenarnya ya. Gitu. Kalau Mas Gandang pernah ngalamin seperti di sinetron ya untuk web series, apakah pernah ada skrip yang kayak Bang Jul bilang baru hari ini terima harus syuting juga hari itu kayak gitu, atau tidak ada preparation, atau lebih kalau di web series lebih ada preparationnya? Sebenarnya waktu web series terakhir yang saya kerjain yang Berata itu
Mhm. Persiapannya hampir mirip kayak kita bikin layar lebar sih. Cuma waktu itu karena ada pihak dari Hook Singapura tuh sering ada apa ya, ada revisi skrip apa-apa tuh, jadi kita pegang skrip awal tuh baru 6 episode dari 10 episode yang akan kita bikin. Nah, waktu itu pola pikir saya sama director udah mulai kita satu ini dengan beban kita syuting 40 hari untuk 10 episode. Berarti dengan Astrada juga kita ngobrol, berarti kita dalam satu episode itu mengerjakan 4 hari. Gimana 4 hari? Waktu itu kebanyakan dalam skrip Berata itu satu episode itu 40 scene. Sementara kalau perbandingannya dengan film, kalau film tuh biasanya kan sekitar 90-100 scene gitu kan. Nah, ini kita mulai berpikir nih, gimana nih kita bikin kayak gini dalam 4 hari untuk 40 scene. Sementara waktu itu Berata genrenya itu action lagi. Wah, gimana nih bikin action dalam 4 hari, tapi kita harus memenuhi standar untuk hook kayak gitu. Nah, waktu itu kita ngomongin shot sama director. Ini mau gimana? Treatment shot lu kayak apa? Apakah mau banyak static, handheld, atau track, atau bagaimana? Tapi karena pertimbangan itu saya ngomong di sinematografi kalau kita dalam 4 hari, kalau kita banyak track atau apa, itu akan makan waktu sih. Untuk ngeset, untuk apa, kayak gitu-gitu. Trik saya untuk biasanya kalau menghadapi syuting 4 hari itu waktu reki sih. Jadi waktu reki itu saya benar nentuin tuh titik-titik mana yang saya nggak butuh ngeset banyak karena waktu kita nggak sebanyak ketika kita bikin feature film atau apa kayak gitu. Udah tuh ngomong ke orang lokasi, ke art atau apa, kita butuh set yang emang benar-benar itu sudah mendukung lah untuk tidak di-set banyak kayak gitu. Dan saya ngakalin tuh biasanya itu di angle. Biasanya ngobrol sama director gimana kalau angle kita tuh nggak terlalu lebar atau apa kayak gitu. Jadi kompromi kayak gitu untuk kita dapat mengejar speed, dapat di satu episode tuh 4 hari itu sih. Makanya kalau agak beda sih kalau di film sama di web series yang saya paling garis bawah itu adalah soal waktu sih yang menjadi kendala kita. Gimana kita menyikapi waktu itu, gimana kita mengejar speed tanpa kehilangan kualitas kita. Nah itu biasanya kita banyak ngobrol sama art, sama Astrada atau apa, gimana kita ngakali bersama director juga sih. Jadi director misalkan, oh dia aku mau lebar begini, oke mau lebar begini, tapi aku butuh waktu setup yang lama nih. Gimana kalau aku tawarin shot yang ke arah sini tanpa mengurangi cerita, tapi waktu ngesetnya agak lebih cepat nih. Karena takutnya ketika kita mentreatmentnya kayak layar lebar, kita jadi kekurangan shot atau apa yang akibatnya nanti durasinya untuk cutting di editing malah tidak berjalan sih. Itu biasanya kompromi saya sama director untuk menyikapi syuting 4 hari. Karena kalau saya mikir, kalau bikin web series kayak Berata itu kayak kita tuh 10 episode dengan hari yang sama, kita kayak bikin 5 layar lebar dalam 40 hari. Nah itu, wah itu gila maksudnya kayak gitu. Itu sih, tapi jadi kompromi. Jadi saya juga dengan tim lighting, tim apa, semua itu juga berpikir yang kita butuhkan itu adalah speed di sini. Bagaimana kita ngeset, misalkan sebenarnya ini bisa kalau kita bikin lampunya banyak, tapi enggak karena waktu kita enggak terlalu banyak kayak gitu sih. Untuk kamera kita udah jelas dari hook itu tipenya 4K, 4K atau apa kayak gitu udah jelas. Dan waktu itu penggunaan kamera juga berpengaruh. Saya pilih waktu itu red Gemini waktu itu shoot misalkan let's say lah lampu kita sedikit tapi kita masih bisa ngejar apa yang dikonsepin sama director. Oke, kalau untuk masalah waktu nih ya, kayaknya dengan di web series sendiri aja, apalagi action ya, dengan 4 hari, berapa scene tadi? Sekitar 40 scene, satu episode biasanya. Artinya sehari harus nguber 10 scene ya. Ya. Ngomongin target sehari nih dengan 10 scene. Nah, akhirnya solusinya apa tuh? Yang Mas Gandang lakukan sama mungkin pembicaraan sama director, tapi as a DP mungkin solusinya apa sih yang dikasih ke director atau untuk di kamera dan lighting sendiri? Itu tadi biasanya kalau itu saya kompromi dengan director untuk ngomongin shot list-nya dia. Dia kan sebenarnya director udah datang, dia punya shot list sendiri. Gue mau shotnya ini. Biasanya itu pagi kita obrolin tuh sama director. Oke, shot lu sebegini, tapi
ketika ngejar shot ini, kamu akan kehilangan shot-shot ini, karena untuk shot yang lu mau ini membutuhkan waktu, misalkan setup setengah jam atau misalkan sejam kayak gitu. Biasanya saya kompromi sama director. Misalkan dia aku mau track, wah oke, kalau track berarti resikonya adalah ini setup track tuh agak lama. Sementara bidang ketika kita tracking jadi lebih lebar. Oke, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi lu akan kehilangan shot-shot yang lain. Kalau dia mau untuk mengorbankan shot-shot yang lain, terus kita udah ngobrol sama Astrada, gimana kalau aku waktu setupku segini, oke nggak buat timeline semuanya? Kalau Astrada oke, ya udah, nggak apa-apa itu set kayak gitu. Tapi kalau nggak, ya biasanya ngobrol lagi sama director tuh, ini gimana kalau nggak dapat? Ya udah, kita akali ini aja. Makanya ketika di web series yang Brata kemarin tuh, yang paling saya utamain adalah pemilihan angle kamera dan focaleng lensa. Karena saya juga nggak mau misalkan tiba-tiba milih titik di mana arah kamera itu saya harus ngeset lampu yang banyak, dan itu malah jadi ya bunuh diri gitu, maksudnya jadi udah aku akalin misalkan arahnya ke sini, vokalnya segini, tanpa mengurangi esensi cerita dan tanpa melangkahi director sih. Director tuh yang dia model yang mau kompromi lah. Kadang-kadang kan ada yang dia nggak mau, tapi di kasus ini dia mau kompromi. Jadi ya sudah, yang penting di sini kita sama-sama berpikir, kita bukan bikin kemewahan seperti kita syuting feature film atau apa, tapi ini adalah web series kayak gitu-gitu nih. Syuting dari jam berapa sampai jam berapa? Berapa jam tuh Mas makan dengan harus ini kan ya, semuanya berarti kan harus walaupun dipercepat tapi kan dengan 10 scene yang sebenarnya di Ubernya mendekati kualitas feature film kan sebenarnya. Ya, itu yang paling sebenarnya beban juga. Tapi apa ya, untungnya emang ada beberapa sih yang bobol, tapi untungnya tuh kita masih di 15 jam kerja lah, maksudnya itu bukan yang ugal-ugalan di atas 15 jam, atau kalau enggak misalkan kita kebobolan, biasanya kita minta turnaround. Jadi misalkan selesai jam berapa, kita turnaround misalkan 8 jam. Dari kita selesai, itu callingan baru. Biasanya kayak begitu. Karena udah dari awal kita udah ngomong ini soal masalah kesehatan, soal apa, keselamatan atau apa kayak gitu, udah kita harus benar-benar jaga, karena kita 40 hari shoot loh. Yang sampai nanti di tengah-tengah kita sakit atau apa, itu yang itu. Untungnya mereka sepakat sih, produksi atau apa itu mendukung itu. Tapi emang ada beberapa yang di luar kontrol kita yang emang harus, ya itu di luar jam. Dia bisa 16 jam tuh ada, tapi cuma hampir 2 kali doang sih. Biasanya itu pas shot-shot terakhir biasanya kayak gitu yang waktu hari-hari terakhir. Oke, kalau di musik video tuh biasanya berapa jam kerja sih? Biasanya kan Mas Kak Bagus itu kalau ngerjain video klip pernah dalam sehari lebih dari 1 klip gitu? Atau justru pernah berhari-hari untuk 1 klip? Oke, kalau ngomongin jam kerja, sebenarnya aku bagi lagi sih. Sebenarnya jam kerjanya lumayan lebih sehat sih pada dasarnya kalau video klip. Yang kebetulan video klip yang sering aku garap itu yang tidak memerlukan set yang terlalu besar. Dan yang tidak ngesetnya tuh yang nggak heavy juga, karena mungkin perihal budgeting. Kebanyakan tuh ada beberapa yang kayak misalkan kita pergi ke luar negeri, kita cuma tinggal shot-shot gitu aja udah selesai, kayak berangkat pagi pulangnya sore. Nah, terus kayak ada juga yang kayak misalnya kemarin tuh buat yang HP itu, yang aku bilang yang 420 itu khususnya, nah itu aku ngerjainnya kalau nggak salah sekitar 2 hari. Cuman lumayan tuh bikin sakit kepala karena pagi ketemu pagi sih sebenarnya. Nah itu buat ngejar looks-nya itu agak lumayan, tapi sebenarnya seneng aja karena untungnya di proses itu kayak semuanya masih dalam keadaan sehat walaupun gue yang tumbang. Jadi pengalaman yang sangat menarik sih, karena kan kita memang ngejar shot, yaitu kebutuhan shot produk itu yang agak lumayan. Ini Mas nggak kelihatan keyboardnya. Ini aku mau liatin ini melengkungnya itu seperti apa ya kan, harus sempurna bentuknya. Oke, kok kita lama di sini ya gitu loh kan. Gitu. Nah terus cuman kalau yang pernah aku yang ngerjain itu yang salah satu band indie malah ya, yaitu aku pernah ngerjain sampai aku kaget juga dia ngerjainnya maunya 4 hari. Gitu loh, 4 hari terus kayak keliling ke Malang, Bandung, Malang, Bandung, Jakarta. Nah itu kayak, wah ini budgetnya lumayan ya, maksudnya. Terus juga mereka
jam kerjanya tuh yang nggak sampai malam gitu, karena kita butuh sunrise ya, kita butuh sunset, udah gitu aja. Terus kalau misalkan memang kita butuhnya malam, ya kita callingannya abis maghrib kayak gitu loh. Kita standby abis maghrib, udah selesainya juga nggak yang sampai pagi, kayak cuma sampai jam 10, jam 11 malam udah selesai. Pernah ngerjain video klip yang kayak dari callingannya jam 6, kelarnya tuh jam 2 siang, udah selesai. Itu satu video klip. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya kalau di video klip ini, kecuali yang emang ada produk itu tuh, kita emang harus concern tuh, kita bermasalah sama klien soalnya. Saya pernah ngerjain dalam satu hari 2 atau 3 klip gitu pernah? Kalau dalam satu hari, sebenarnya bukan video klip sih, tapi kayak video, kayak live session gitu ya. Sebenarnya aku pernah bikin kayak gitu, itu bisa satu hari bisa 14. Oke. Itu lumayan sih, untungnya nggak pagi ketemu pagi. Jadi pagi sampai malam emang bener-bener aku genjot, dan waktu itu aku kerja cuma bertiga, sampai aku ngambil tugas juga bantu-bantu teman-teman di lighting juga kan. Dan kita setup-nya itu kalau nggak salah setup lighting itu sampai ada 6 kali set, maksudnya untuk dari 14 video itu. Jadi ada beberapa video yang memang lampunya setnya kita sama, cuman diubah posisi duduk segala macamnya. Itu aja sih. Oke, kalau ngomongin tentang jam kerja, bagaimana target dalam sehari, kayaknya menarik kalau kita bahas tentang sinetron nih ya. Nah, untuk pengalamannya gimana tuh Bang Jul tuh? Berapa sih target sehari gitu ya yang harus dicapai gitu di sinetron atau di FTV gitu? Kalau target sehari sih kita bicara ya harus kelar. Kalau idealnya, kalau waktu zaman weekly itu kan 50 scene lah, 50 scene satu episode, dan kita mungkin mengerjakannya sekitar 4 hari. 4 hari, itu pun dalam kondisi jumping ya, artinya jumping itu maksudnya jumping per 6 episode-nya, dengan estimasi satu episode itu 4 hari. Ya, artinya kuota scene-nya udah dihitung segitu. Jadi kalau sudah di-schedule-kan, rata-rata tuh kayak orang, ya udah habisin makanan lu gitu. Jadi jangan sampai disisain buat besok gitu. Nah, terutama set yang lu nggak bisa balik lagi gitu kan. Nah, itu kata-katanya udah memberatkan ya DP, art, orang lokasi juga gitu. Ini lokasi ini cuma 1 hari ini loh Bang. Kita sisa berapa scene lagi, kita tinggal berapa jam lagi sampai pagi gitu kan. Waduh gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu menjadi pertimbangan lagi. Pilih deh scene yang memang signature sama tempat ini. Nah, gue tuh kadang memberikan ya solusi itu. Ini scene ini kan udah scene tua nih istilahnya, kalau bahasa kita tuh scene tua, artinya kita nggak butuh lagi identitas ruang gitu. Artinya gue bahasain, ya udah kita nanti nge-cheat dimanapun kita bisa nge-cheat dimanapun bisa. Yang penting signature ruangnya sudah terselesaikan duluan. Gue mengakali kuota scene yang tidak termakan ya dengan cara itu. Ini menarik nih, bagaimana cara mengakali ya, artinya sebagai DOP nih ya, sinematografer nih ya, artinya dengan sedemikian banyaknya, misalnya kayak kita kan ada juga kan yang sudah mulai, apalagi yang untuk daily ya, satu episode itu harus habis dalam 1 hari. Apa sih yang harus dilakukan seorang DP untuk entah memilih scene yang manakah gitu yang harus diutamakan, atau yang merelakan scene itu, atau memang harus rela semua? Nah, bagaimana kalau Bang Jul mengatasi dengan pendapatan yang harus itu gitu ya, dengan waktu yang terbatas gitu? Hal yang harus dilakukan ya sebenarnya jaga kesehatan sih sebenarnya. Sabar, hal-hal kayak gitu. Jadi kayak ya nggak semua hal bisa lu makan dan lu enak gitu. Artinya pada saat ini set seadanya, gua setup lampu juga dengan timing yang boleh dikatakan buru-buru gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu kan. Kita tuh kadang, oke, gue harus menang di mana nih gitu. Gue menang di lighting, gue menang di framing, atau gue menang di pergerakan. Masih ada usaha, masa sih gue kalah total nih gitu dengan framing yang kayak gini gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu gue masih berusaha. Oke, shotnya agak dibanyakin ya angle-nya ya. Nah, gue memberikan treatment itu ya balik lagi ke director yang
apakah dia lebih terbuka atau mungkin ya selama ini sih gue dapet director yang terbuka ya, maksudnya dalam hal ini kalau DP ngomong kan itu meringankan pekerjaan mereka sih sebenarnya gitu. Jadi pada akhirnya alhamdulillah mereka nerima. Itu sih. Berhubungan sama bagaimana kita hubungan dengan director nih ya, artinya kayak dari tadi Mas Gandang bilang beruntung ketika dapat director yang bisa kompromi ya kan. Bang Jul juga ngomong gitu. Mas Bagus belum ya, kalau Mas Bagus ya kayaknya belum ngomong tentang hubungan sama director. Pernah nggak sih nemuin yang tiba-tiba aduh ini susah banget loh untuk ngobrol nih sama director ini, untuk ya tahu dong kita tetap punya kepentingan juga kan ya gitu kan ya, DP kan ya. Nah, ada nggak sih pengalaman dari kalian bertiga dan apa solusinya? Kita mulai dari Kak Bagus. Apa ya hubungan dengan director ya? Sebenarnya kalau di video klip sendiri ya apa ya? Aku kan jika membandingkan aku ketika ngerjain film juga ada bedanya kan sebenarnya kalau film kan lebih ke skrip banget ya, kayak aku benar-benar harus bisa ngerasain tuh kayak oke, untuk yang scene ini moodnya bakal nanti seperti apa, walaupun direkturku belum ngomong moodnya bakal dibawa kemana atau nanti ingin kayak gini segala macam, tapi setidaknya aku udah punya gambaran dasar untuk menentukan secara visual itu bakal seperti apa. Nah tapi kalau di video klip sebenarnya enaknya lebih santai sih. Lebih santainya itu gini. Apalagi kalau ketemu director yang, kebetulan aku ketemu director yang emang selalu hits sih. Bahasanya hits gitu. Ya kalau anak-anak muda sekarang kan swag bla 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 gitu lah. Pokoknya yang menurutku dari segi stylenya mereka, cara mereka berpakaian, cara mereka selera musiknya, apa segala macamnya itu kayak wah lumayan tinggi ya gitu loh. Terus akhirnya karena terus ngobrol segala macam, kita dengerin musik bareng-bareng. Terus kayak nggak tahu kenapa, alhamdulillah juga sering nemuinnya tuh yang kayak tuh kan bener kan, sama kan pikiran kita kayak gitu loh. Nah ini jadi, kan sama ya Kak, bagus ya. Aku pertanyaannya adalah kalau ketemu yang tidak bisa kompromi, gitu ya? itu gimana solusinya? Iya. Maaf ya, aku lupa tadi ya. Ada sih sebenarnya yang ketemu kayak gitu. Oke, kalau yang ketemu kayak gitu sebenarnya gini. Ujung-ujungnya kan mau nggak mau ya hidup harus terus berjalan ya. Bahasanya kan kayak gitu ya. Rata-rata kalau ketemu direktur yang seperti itu mungkin aku harus kalah total sih. Harus bisa ya itu legowo. Ya benar lah kata Bang Jul, harus legowo, harus sabar gitu kan. Mau gimana pun apapun yang terjadi. Nah, emang kalau ngadepinnya tuh aku pernah sering kayak ngasih saran nih kayak gini, gimana Mbak, Mas, Mbak, kalau misalkan karena kita misalkan kalau misalkan treatment Mbak seperti ini, udah gitu kan lokasi kita colongan. Kayak gitu loh. Udah kita kan lokasi colongan. Kalau kita setupnya seperti ini dan agak besar, kita nggak bisa nih mencapai hal-hal yang maksudnya oke, kita dapat secara visual kita dapat, tapi belum tentu bisa dapat akhirnya dikarenakan ya diusir satpam, itu yang pertama. Yang kedua ya kondisi jalanan itu bakal rame, kayak gimana? Lu nggak bakal bisa dapat yang sepi. Sedangkan saat kita waktu itu kayak misalkan mau di di Pasar Baru, yang pada saat itu Pasar Baru kan tengah-tengahnya kan rame mulu. Jadi minta sepi, terus gue bilang oke, sepi yang seperti apa ya? Bisa sih kalau mau di green screen ntar tuh orangnya tak gituin kan. Cuman kan balik lagi kita tuh colongan, kita nggak bisa naruh itu yang ada disamperin. Mohon maaf ada apa ini? Kayak gitu loh. Yang ujung-ujungnya itu balik lagi sih ya mau tidak mau akunya yang harus bisa ngalah, aku mengiyakan aja, yang akhirnya dia punya ide sendiri, dia terlalu asik sendiri, yang akhirnya aku juga kayak walaupun dia asik sendiri kadang gini, ada satu hal yang kadang dia bilang gini, oke, kita break dulu ya gitu misalkan, oke kita break dulu, terus aku tahu shot-shot yang kurang itu apa sebenarnya. Karena aku kan pada dasarnya sebenarnya pernah ngedit, jadi kayak oke, shoot yang kurang ini montase ini apa segala macam. Oke, nih artis yang kayak gini. Oke, yaudah berarti aku culik artisnya. Mau tak fotoin nggak? Tak gituin. Mau tak fotoin nggak? Keren loh ini kita lagi di sini loh, nih bagus banget cahayanya gitu. Coba sekarang jalan. Oh iya Gus, jalan ya Gus. Iya, moodnya ceritanya kamu lagi nunggu
kekasih kamu ya di mana, entah di mana, ya kamu lagi nyari-nyari lah kesana kayak gitu aja, udah gampang aja. Oh iya, oke. Ini tak foto ya, siap ya, 1, 2, 3, tarekam tapi. Tarekam, pokoknya semuanya tak ambil gambarnya semuanya, terus pas balik lagi ditanya, kemana Gus tadi? Enggak, ini fotoin. Ya lumayan lah, kapan lagi fotoin artis ganteng, gitu kan. Lumayan kan buat portfolio gitu. Ataunya pas di meja editing, iya ya, bagus ya ini ya. Ini shotnya tuh harusnya emang kayak gini nih, makanya bagus nih editingnya kayak gini. Iya, kalau tak dengerin kamu doang kan kamu nggak mau denger. Kayak gitu loh. Maksudnya ada hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya aku ngasih sendiri, karena kan aku punya pegangan bahwa ini bahaya nih kalau kita kalah total nih, gimana karir kita gitu loh. Maksudnya orang kan taunya kan ngejudge kita kayak, oke, gambarnya jelek, pasti DOP-nya jelek gitu. Kalau ada, oh iya kalau gambarnya bagus ya, oh iya direkturnya oke nih emang gitu. Tapi DOP kadang jadi bahan kesalahan gitu loh. Kalau padahal kadang gini, ketemu ada director yang mungkin menurutku pribadi taste-nya kurang oke, misalkan. Nah, kadang yang taste-nya kurang oke itu kayak misalkan dari udah gini aja. Pengen ini pokoknya kayak ada gambarannya dia lah. Terus kadang kita suka berat gitu loh ngerjainnya, kayak gimana ya? Ya udah, Mas, gini aja Mas. Kita ambil nih kayak gini, tapi untuk bahan editing ya, tak tambahin shot-shot ini ya. Boleh nggak Mas? Wah, boleh tuh Gus, boleh. Yang penting shot ini ada. Oh iya, ada. Akhirnya shot dia nggak kepake. Gitu. Jadi ada part-part yang seru-seru itu yang akhirnya membuatku ya. Makanya aku sebenarnya berpegang teguh banget nih dengan kayak apa yang dituliskan Mas Gandang ya, kayak menyelesaikan solusi tanpa marah-marah. Kalau kitanya udah marah-marah, resek banget nih direkturnya, resek gitu. Cuman ya kita nggak ada solusinya. Lebih baik kayak gimana kalau kita melakukan hal seperti ini. Nah itu kayak tetap akhirnya membuat aja ya. Iya, tetap kita kelihatan fun aja. Padahal kita kayak kayak gitu loh. Iya, padahal kayak ya udah deh ya. Akhirnya kita kerjain, kita dengan senang hati. Ya itu kuncinya sebenarnya ngadepin director yang mungkin bukannya jelek ya, tapi ngadepin director yang mungkin tidak sevisi sama kita, tidak sevisi sama kita, ya kita mau nggak mau kan harus satu visi misi. Memaksakan diri kita untuk satu visi misi sama dia dan tetap tersenyum, tetap senang, ya kan? Karena kalau udah nggak senang, udah itu pasti udah deh, selalu deh mau apa, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada solusi juga. Iya. Gitu sih kurang lebih. Jadi ini karena dari IG-nya Mas Gandang ya. Nah, kenapa Mas Gandang bisa tulis seperti itu? Harusnya kita bertanya dong, pernah punya pengalaman Mas? Kok sampai bisa di IG loh terpampang tuh ya? Itu ada apa Mas? Atau memang untuk lebih supaya aku terus kayak gini, atau memang dulu pernah punya pengalaman makanya ya harusnya nih aku gini nih gitu, sampai harus ngomongin tentang kesabaran ya Mas Bagus ya. Sebenarnya ini ya, makanya waktu kenapa aku ngambil feature film dan web series atau apa tuh sebenarnya pelarianku dari iklan sebenarnya sih. Sebenarnya kenapa aku ngambil film dan web itu, saya selalu lihat direkturnya siapa, ceritanya siapa kayak gitu. Karena bagi saya kalau kita di film atau di web series itu panjang. Jadi chemistry antara saya dengan director tuh harus match gitu loh. Makanya kadang saya film cuma setahun 2 atau 1 kayak gitu-gitu. Jadi untuk panjang saya nggak berani untuk ngambil, misalkan aku sama director nih, oh ini udah beda nih, udah beda persepsi, udah beda apa itu, mending saya nggak ambil. Karena untuk jalan panjang itu dibutuhkan, kalau bagi saya itu ya udah itu chemistry, gimana kita bisa ngobrol satu visi atau apa. Karena kalau dipaksain atau apa, kalau bagi saya itu udah nggak nyaman. Dan ketika saya kerja nggak nyaman, itu akan bahaya merembet ke yang lainnya sih kalau aku gitu. Yang tentang masalah tadi marah atau apa, terus sebenarnya itu kalau saya di harian sendiri kayak Mas Bagus sih, kalau di klip itu kan misalkan sehari 2 hari kayak gitu kan, saya gitu kan. Nah itu saya alami di harian juga kayak gitu. Misalkan kayak ketemu misalkan director kan beda-beda, kita bisa milih nih direkturnya siapa kalau di iklan kan, udah kita kadang-kadang ini orang Thailand, kadang-kadang ini orang Amerika, kadang orang apa yang kita nggak tahu budaya apa kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang
itu susah untuk ngobrol. Maksud dalam susah untuk ngobrol adalah kita udah belum ada chemistry, tiba-tiba kita dalam satu project dan dalam hitungan jam kita harus nyamain persepsi. Itu kadang-kadang ada bentrokan kayak gitu. Tapi ya udah, mindset saya kalau di iklan kan adalah ini produk, yang tahu adalah klien, agency, sama kok kita jadi ngomongin itu ya, karena di sini nggak ada bahasa sebenarnya sih. Tapi itu sebenarnya dipancing sih tadi sih. Itu sih sebenarnya. Makanya kalau di web series atau di film itu sebenarnya kayak pelarian aja sih, pelarian buat aku, makanya lintas itu. Karena di situ ya itu, di saat kita bisa ngobrol sama director, kita bisa intim lah kayak itu. Nah, di naratif film atau apa, itu baru saya dapatkan sih. Kreativitas juga bisa lebih berkembang gitu ya. Makanya jarang banget saya tuh ngambil misalkan, oh ini calling saya film atau web series, saya nggak tahu direkturnya, itu hampir nggak pernah gitu. Karena saya ya itu tadi, harus kenal, karena ini jalan panjang, harus nyaman dulu, harus satu visi gitu loh. Makanya jarang sekali terjadi konflik dengan director. Karena kalau udah ya tadi, kalau udah jalan panjang, konflik itu males deh. Iya, itu udah nggak enak banget tuh syuting tuh pas itu. Itu sih, Pak Regi. Oke. Nah, ya. Bang Jul nih ya, kita ngomongin tentang kesabaran, bagaimana kreativitas yang sebenarnya kan kalau Mas Gandang sudah memilih bahwa kalau untuk kerja panjang nih, untuk future film ya, itu pasti udah memilih dengan siapa sebenarnya kan gitu, untuk menghindari konflik. Nah, kalau Bang Jul nih, kita tahu sendiri ya kalau sinetron bisa bertahun-tahun kan gitu. Itu aja gitu kan ya. Sementara kan nggak juga selamanya kita bisa tahu bahwa kita akan cocok dengan orang ini, akan cocok dengan khususnya director gitu kan ya, ataupun ya tim atau pemain sekalipun gitu ya. Gimana sih gitu? Apa coba pengalamannya gitu ya, atau tipsnya untuk bisa menjaga kesabaran dan tetap bisa membuat produksi itu berjalan baik dengan kerjasama yang baik gitu tanpa ada masalah-masalah. Nah, gimana sih seorang Jul Fadly ini sebagai sinematografer mengatasi gitu? Yep. Bang Jul, sebentar, kayaknya kita harus break dulu nih. Iya, kena prank. Di prank gua. Oke teman-teman, untuk jawaban Bang Jul kita tunggu setelah satu ini. Stay tune.